Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video sebelumnya kita udah beberapa ngasih rekomendasi tema simple tapi keren. Dan di video kali ini kita juga masih akan memberikan review atau memberikan rekomendasi tema simple tapi keren. Dan tema ini tembus hingga ke akar. Walaupun untuk aplikasi pesan WhatsApp itu masih tetap absen. Dan ini sebelum kita masuk ke rekomendasi atau review tema simple keren yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, untuk rekomendasi tema simple tembus sistem yang pertama, di sini saya merekomendasikan tema Android plus A plus Black. Ukuran file dari tema ini lumayan besar ya, 82 MB, sementara untuk desainernya Yanis. Dan kalian bisa menemukan tema ini di semua region, baik di region Indonesia ataupun di region India. Intinya kalian gak harus merubah region tertentu jika kalian ingin mendownload tema ini, karena tema ini ada di semua region. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di sini saya suka untuk tampilan di widgetnya simple, dan untuk wallpapernya di sini menggunakan karakter wallpaper hitam dan putih. Ini gambar laut ya, tapi untuk darknya dia keren banget. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack-nya di sini semuanya berubah. Dan untuk icon pack-nya dia soft dan juga dark gitu ya. Ini keren untuk bagian icon pack-nya. Control center pada tema ini juga ada perubahan, tapi untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Sayangnya tema ini sebenarnya kompatibel di dual mode ya, light mode dan juga dark mode, tapi ada beberapa bagian tertentu yang nggak ikut berubah, baik di light mode dan juga dark mode. Contohnya jika kalian menggunakan dark mode, di sini untuk notifikasi barnya dia agak sedikit susah untuk dilihat ya, karena warna untuk setiap notifikasi yang masuk dia warnanya putih, warnanya sesuai dengan font yang ada di notifikasi barnya. Jadi untuk notifikasinya agak sedikit susah dibaca. Tapi sebaliknya jika kalian menggunakan dark mode, untuk notifikasinya di sini warna hitam, tapi untuk di bagian papan teleponnya dia jadi nggak berubah. Untuk di bagian papan teleponnya dia masih menggunakan tampilannya standar, tapi jika kalian menggunakan light mode untuk papan teleponnya, dia tampilannya akan jadi seperti ini. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Di sini tembus hingga ke bagian dalam. Untuk wallpapernya masih menggunakan wallpaper yang sama. Gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Di sini nggak ada perubahan ya. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Namun untuk di bagian setelan di sini udah ada perubahan. Walaupun untuk di bagian setelannya wallpaper masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Tapi untuk icon-icon di tepian sini dia icon-iconnya saya suka ya, simple dan tegas. Warnanya hitam dominan warna putih dengan list warna putih. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk warna di bagian persentase storage. Di bagian sini hanya dirubah di bagian backgroundnya aja. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Karena di rekomendasi tema kali ini nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Untuk recent app di sini ada perubahan di bagian tombol clear-nya aja. Nah, ini di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama, tapi di bagian lock screen di sini live wallpaper, dan ini yang mungkin membuat tema ini berukuran lumayan besar. Di bagian atas, bagian bawah sini, maksudnya bagian bawah sini ada widget jam, hari, kalender, dan persentase baterai. Untuk persentase baterai ini di sini kerennya, kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa shortcut widget, ada widget kalender, jam, dan juga kamera. Untuk kalendernya ada yang 30 hari, dan sini ada nama dari desainernya. Oke, sayangnya di sini tidak disematkan shortcut untuk ke pemutar musik. Dan oke kita akan lanjut untuk rekomendasi atau review tema simple, keren, dan tembus sistem yang kedua. Untuk rekomendasi tema simple yang kedua nih, temanya juga sama ya, tembus hingga ke sistem. Walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Di sini bisa kalian lihat untuk tampilan di bagian wallpapernya dia simple, elegan, dan juga keren. Dan kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada sebuah widget yang membesar. Untuk widgetnya di sini komplit ya, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara di bagian bawahnya di sini ada shortcut untuk ke pemutar musik. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan icon pack
backnya saya suka dia list gridnya warnanya putih gitu. Contrast center pada tema ini ada perubahan, kalian bisa lihat untuk dari persentase di ininya kayak semacam ya indikator-indikator di parameter-parameter gitu ya. Dan tema ini sama ya, compatible di dual mode, light mode dan juga dark mode. Untuk notifikasi bar tema ini juga ada perubahan. Di sini untuk notifikasi barnya dia ada sentuhan 3D gitu. Dan untuk tombol clearnya di sini juga udah ada perubahan. Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan di sini lumayan keren ya. Cukup ekstrim perubahan di bagian tema ini. Detail kontak pada tema ini yang pasti juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Oh iya nih, buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan ya di bagian navigasi bar. Untuk gestur animasi, sayangnya di sini masih menggunakan tampilannya standar, hanya warnanya aja yang dirubah menjadi agak sedikit lebih soft. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Untuk sistem keseluruhan menggunakan wallpaper ataupun sistem yang sama untuk di bagian backgroundnya. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi di sini untuk susunannya semuanya dirubah. Dan persentase dari storage, tema ini juga udah tembus. Ini lumayan keren ya, temanya tembus hingga ke bagian persentase dari storage. Sayang aja tema ini nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi kita lihat untuk tampilan di bagian counter volume, di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian Horizon app. Sorry ya, di bagian receive app di sini ternyata udah ada perubahan. Karena di sebelah kiri saya untuk di bagian recent app di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Kalian bisa lihat untuk tombol clearnya dan juga di sini untuk jendela mengambang, dan semua fungsinya semuanya berubah. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini cukup keren ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini juga ada nama dari desainernya. Shortcut musik di sini juga masih ada. Dan di bagian bawah sini ada beberapa shortcut aplikasi seperti setting, kamera, WhatsApp, dan juga Facebook. Dan untuk shortcut pemutaran musiknya di sini langsung bisa kalian putar musik dari lock screen. Ini keren ya. Jadi kalian nggak usah membuka lock screen untuk bisa memutar musik. Oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Begal Kublok. Ukuran file dari tema ini 51,4 MB, sementara untuk desainnya Flick 404. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema simple, keren, tembus hingga ke sistem. Walaupun untuk aplikasi pesan WhatsApp semuanya masih absen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.